Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Maulana. Gimana Pak Maulana? Ada apa ini? Habis dari mana tadi Pak? Ini dari ngajar saya dari kelas 8F. Kebetulan ini kan jamnya kosong. Mohon maaf Bu, apakah Dina ada waktu kalau sekarang? Ya ini saya lagi slow banget Pak. Lagi habis jam mengajarnya. Juga lagi santai saja. Gimana Pak Maulana? Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Gini Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya beberapa waktu ini. Saya berniat meminta tolong Bu Intan untuk melakukan coaching agar saya bisa menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan saya. Karena setelah tak pikir-pikir kok kayaknya saya itu udah buntu mau gimana, ini bingung, serba bingung Bu. Ya, barangkali Bu Intan bisa bantu Bu. Kira-kira permasalahannya tentang apa itu Pak berkaitannya? Gini Bu, kemarin itu saya ditegur sama Bu Kepala. Oke, ditegur karena masalah kedisiplinan seperti itu Bu. Terkait masalah kedisiplinan yang seperti apa itu Pak Maulana? Ya seperti jenengan tahu saya kan akhir-akhir ini sering kali telat datang ke sekolah. Ya walaupun telatnya itu nggak sampai 1 menit, tapi itu sudah termasuk telat. Kalau di absen kan sudah pentung itu loh Bu. Nah itu ternyata kemarin saya dipanggil kepala sekolah, disuruh ke ruangannya dan dimintai alasannya kenapa kok bisa terlambat dan seperti itu ya ditegurlah intinya. Seperti itu. Lalu ketika Pak Maulana ditegur, kira-kira waktu itu keadaan Pak Maulana ketika ditegur apakah Bapak menerima atau bagaimana ini? Ya kemarin saya sempat agak gimana ya, baru datang tiba-tiba disuruh ke ruangannya Bu Kepala, kemudian ditegur, terus ya agak sedikit yang bad mood gitulah. Nah, padahal saya sudah ngasih alasannya ke Bu Kepala, tapi ternyata ya tetap masih aja tidak bisa diterima sama Bu Kepala kalau setiap hari saya terlambat seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak Maulana, terlambatnya Pak Maulana itu karena apa Pak? Seperti yang Bu Intan dan teman-teman lain tahu, saya kan rumahnya jauh, beda kabupaten. Jadi kalau OTW itu hampir sekitar setengah jam, itu pun kalau nggak kena Bangjo. Kalau kena Bangjo itu sudah 5 menit sendiri Bu. Selain itu kan sekarang saya sudah punya anak. Nah kalau berangkat istri saya cutinya sudah habis, itu saya harus ngantar anak saya dulu ke rumah mertua, padahal itu arahnya berlainan. Jadi kan nambah waktu juga seperti itu. Tapi ternyata alasan seperti itu tidak diterima sama Bu Kepala ya. Ya terus kemarin tuh ditegur. Mungkin sama teman-teman juga karena saya hampir setiap hari terlambat jadi Bu Kepala mungkin gimana gitu. Kalau menurut Pak Maulana sendiri, kejadian Pak Maulana terlambat setiap hari seperti itu sampai membuat Bu Kepala mungkin tidak menerima alasan Bapak, kira-kira Bapak tahu tidak sebelumnya atau Bapak sudah pernah menganalisis kira-kira yang membuat Bu Kepala ini sampai tidak mau menerima alasan apapun dari Pak Maulana? Ya mungkin karena saya hampir setiap hari itu Bu terlambatnya. Jadi kan Bu Kepala kan speaker di depan. Nah kalau terlambat, siswa yang terlambat aja suka dicegat sama BP, tapi malah saya sendiri sering terlambat seperti itu. Mungkin itu yang membuat Bu Kepala memanggil saya. Jadi seperti Bu Kepala mungkin tidak mau membeda-bedakan. Begitu mungkin Pak Maulana ya. Jadi Bu Kepala mungkin ya Kak, pengennya kan sekolah disiplin seperti itu. Jadi mau alasan apapun, tapi kalau sudah aturannya seperti itu, ya mungkin kalau terlambat 1 kali 2 kali mungkin dimaklumi nggih. Tapi karena ini mungkin saya setiap hari jadi terus ditegur seperti itu. Lalu kalau menurut Pak Maulana sendiri nih, kalau guru terlambat hadir, kira-kira ada tidak Pak efek-efek yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan Bapak atau mungkin berkaitan yang berhubungan dengan lain-lainnya yang diakibatkan dari keterlambatan Pak Maulana ini? Kalau mungkin saya terlambat kan jadi ngajarnya juga terburu-buru nggih. Ngajarnya terburu-buru, jadi kalau saya kebetulan pas jam pertama itu jadi nanti jam pertama itu tidak maksimal karena saya harus mempersiapkan terlebih dahulu.
seharusnya ya saya tidak terlambat ya Bu, tidak terlambat karena kalau tahu sudah masuk jam pertama ya seharusnya saya harus berangkatnya lebih pagi untuk mempersiapkan hal yang akan saya sampaikan ke siswa di pagi hari itu. Kalau menurut Pak Maulana, kira-kira guru atau mungkin seseorang dikatakan disiplin atau mungkin yang diminta Bu Kepala itu mungkin tadi ya ada efek-efeknya seperti itu. Kira-kira ada enggak strategi dari Pak Maulana sendiri agar mungkin tadi siswa agar terlayani, Bapak juga ngajarnya tidak terburu-buru, itu kira-kira strateginya Pak Maulana untuk nanti memperbaiki hal ini apa Pak Maulana? Kalau strateginya ya saya harus berangkat lebih pagi, tapi ya itu Bu, masalahnya kan saya rumahnya jauh, terus harus ngantar anak juga, seperti itu. Kalau kira-kira rencana Pak Maulana untuk nanti ke depannya ini seperti apa agar mungkin tidak terlambat, terus ada atau punya rencana apa gitu Pak yang kira-kira mungkin Pak Maulana punya support system yang bisa mendukung Pak Maulana agar tidak terlambat lagi? Kalau support sistemnya ya mungkin dari istri kan tadi masalahnya yang pertama berkaitan dengan anak. Jadi mungkin saya minta kalau bangun itu lebih pagi. Kemudian kalau anak itu kan kemarin saya mikirnya anak masih bayi, masih di bawah 1 tahun. Kalau pagi-pagi digendong itu kan kasihan. Nah mungkin besok akan saya konsultasikan, akan saya bicarakan sama istri saya gimana kalau dicobalah, siapa tahu anak saya bisa bangunnya bisa lebih pagi. Kemudian nanti ya kan namanya kalau bangun pagi itu bagus ya Bu. Jadi kedepannya itu anak saya jadi tidak yang kesiangan seperti saya. Kemudian kalau yang masalah jaraknya jauh, yaitu saya harus mempersiapkan diri lebih pagi lagi. Atau kalau perlu jalannya juga lebih cepat daripada biasanya. Mungkin seperti itu Bu. Menurut saya itu ide yang bagus juga Pak Maulana, bisa juga dipraktikkan, dicoba terlebih dahulu pelan-pelan, mungkin mulai dari mencoba mendidik anak tadi rencana Pak Maulana, terus mungkin bisa berdiskusi dengan istri baiknya seperti apa itu tadi seperti yang dikatakan Pak Maulana. Saya setuju dengan idenya Pak Maulana tadi, mungkin hal itu bisa kita sedikit-sedikit kita lakukan mungkin mulai dari tadi berdiskusi dengan istri, terus kemudian membangunkan anak lebih pagi, atau nanti kalau ada apa misalnya Mbah mungkin atau bagaimana Pak Maulana kalau orang tua tidak jadi satu Pak Maulana? Sudah tidak Bu, jadi rumah saya itu di antara kedua orang tua. Jadi orang tuanya istri dan orang tua saya, rumah saya itu tepat di tengah-tengahnya. Nah terus kalau pagi itu memang harus mengantar ke salah satu dari orang tua. Seperti itu. Pak Maulana. Kalau boleh saya tanya, berarti di rumah tidak ada ART Pak Nggih, tidak ada Bu. Tapi dengan kekuatan yang Bapak miliki tadi, menurut saya itu sudah termasuk support system yang luar biasa Pak. Kalau rumah di tengah-tengah orang tua, berarti kan tidak terlalu jauh dengan orang tua, itu juga ide yang bagus dan kekuatan yang luar biasa sudah bisa dimiliki Pak Maulana untuk memperbaiki hal itu semua. Lalu rencana Pak Maulana mau memperbaiki hal itu segera atau ada rencana-rencana lainnya Pak Maulana? Mungkin ada rencana lain ya Bu, saya ngobrol sama Bu Intan kok jadi kepikiran bagaimana kalau orang tua saya yang saya minta ke rumah saya terlebih dahulu, seperti itu. Saya setuju Pak itu, kalau orang tua malah orang yang terpercaya ya, kalau menurut kita sendiri kalau dengan orang tua kan orang yang terdekat kita, keluarga kita sendiri itu kan baik mertua ataupun orang tua itu kan statusnya sama. Menurut saya itu ide yang luar biasa Pak Maulana, malah lebih baik lagi itu. Ya insya Allah kalau seperti itu nanti setelah pulang dari sekolah akan saya sampaikan ke istri terlebih dahulu kira-kira solusinya seperti apa. Nanti kalau misalkan istri setuju, nanti saya akan menghubungi orang tua saya, menyampaikan rencana kalau bagaimana biar saya tidak terlambat terus. Itu kalau orang tua saya membantu saya, entah itu gantian yang mertua atau mertua, kadang
seperti itu untuk datang ke rumah saya, paling tidak ngopeni anak saya waktu pagi, seperti itu nggih, Bu? Ya itu bagus sekali, Pak. Orang tua kan juga orang yang terdekatnya kita, orang yang sangat bisa kita percaya nggih. Itu malah kekuatan yang luar biasa, solusi yang termasuk menurut saya solusi yang terbaik, apalagi sudah mau kira-kira mau dilaksanakan nanti nggih, itu malah lebih cepat bisa lebih baik Pak Maulana. Jadi Pak Maulana nyaman, istri nyaman, terus Bapak juga bisa terkondisikan dengan kinerjanya Bapak jadi tidak terlambat lagi sehingga Nggih. di semua kalangan bisa sama-sama baiknya nggih. Nggih, Anak nggih. terlayani, Bapak tidak terburu-buru mengajar. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Pintan. Oke, sama-sama Pak Maulana. Ya, insya Allah saya sambil dampingi bisa kami nanti berbagi pengalaman, apalagi saya sama-sama perempuan, sama-sama bekerja. Kita bisa berbagi hal-hal tersebut memang setiap orang itu kan pasti punya hambatan tersendiri dalam bekerja. Baik itu entah ibu rumah tangga, bahkan Bapak sebagai bapak rumah tangga pun juga ada hambatannya masing-masing. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak pun juga ada hambatannya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita saling mencari solusi bersama. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih ya Bu Intan untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega dan semoga saya bisa menjadi guru yang menjadi teladan yang baik bagi siswa, yaitu tidak telat lagi. Amin. Saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Maulana. Permisi Pak Maulana. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Terima kasih Pak Maulana. Oh Bu Intan, kok tumben datang ke ruangan saya, ada perlu apa ya Bu? Iya ini Pak Maulana, saya itu pengen bertemu Pak Maulana tuh ingin bercerita-cerita Pak. Ada sedang banyak sekali kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam keseharian saya Pak. Oh, tapi sebelum lanjut, gimana kabar Bu Intan? Baik toh hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Putranya Pak sudah Maulana sembuh sendiri? belum? Alhamdulillah Iya. sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Biasa anak kecil tuh kadang panas ya. Nggih, anak saya juga kemarin panas, tapi alhamdulillah sekarang juga sudah sembuh. Alhamdulillah. Gimana ya Pak, yang namanya anak kecil ya, kita tuh tidak bisa menemani 24 jam. Kalau Bu Intan sekarang kesibukannya apa saja Bu selain mengajar Bu? Saya itu sekarang banyak sekali Pak kesibukannya tuh, tugas tambahannya juga luar biasa. Walaupun secara status SK-nya itu tambahnya kesiswaan, tetapi banyak tugas-tugas lain yang ditambahkan oleh Pak Kepala pada saya. Oh, seperti itu. Jadi Bu Intan itu SK-nya cuman kesiswaan, tapi ternyata tugas tambahannya itu terlalu banyak nih Bu. Kalau boleh saya tebak, ini enggak yang akan Bu Intan tanyakan apa konsultasikan kepada saya. Betul Pak Maulana. Sama orang sibuk itu kan mungkin saya kalau dengan cerita dengan Pak Maulana itu bisa punya inspirasi baru Pak. Terus kalau ini Bu, kalau menurut Bu Intan pembagian tugas yang wajar itu seperti apa? Kalau yang Bu Intan alami itu menurut Bu Intan wajar atau tidak Bu? Kalau bagi saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi yang saya alami itu tidak wajar Pak. Karena memang ada yang tidak semua guru mengalami adil pembagian jamnya. Jadi menurut Bu Intan pembagian tugas di sekolahan Ibu itu kurang adil nggih? Nggih. Tapi kalau dari Bu Intan sendiri kalau dibuat skala 1 sampai 10 yang dilakukan Bu Intan itu kira-kira tingkat kesetresannya itu berapa Bu? Mungkin stresnya saya tuh tingkatnya kalau 9 sampai 10 ya 9,5 lah Pak. Oh, 1 sampai 10 berarti itu 9,5, berarti tinggi banget ya Bu? Tinggi sekali Pak. Terus kalau menurut Bu Intan, dari Bu Intan sendiri ada enggak langkah-langkah untuk mengatasi stres itu Bu? Jadi kemarin itu saya setelah mengalami beberapa hal, beberapa kejadian itu membuat saya belajar juga Pak. Kemudian saya
introspeksi diri dan membuat saya punya ide kalau hal seperti ini, seperti saya ini, semoga juga tidak ada korban-korban selanjutnya ya, dalam kata artian korban ya Pak deh. Itu jangan sampai seperti saya ini. Ya seharusnya kalaupun nanti suatu ketika saya, ya pengalaman juga untuk pribadi saya ketika saya menjadi pemimpin itu juga memang harus pintar-pintarnya untuk memanajemen orang. Memang hal tersulit itu bukan manajemen waktu, tapi manajemen orang. Kalau sebagai pemimpin menurut saya. Nah, kalau rencana saya karena saya bukan seorang pemimpin di sini, ya saya pinginnya mengajukan ke Pak Kepala untuk berdiskusi dengan beliau secara terbuka. Kalau memang hal ini tuh beberapa tugas saya akan memberikan listnya juga. Ini loh tugas-tugas saya dalam 2 tahun belakangan ini tuh ini dan saya kok sudah berkali-kali ada tugas yang saya juga tidak hanya sekali, sudah berkali-kali dan beratnya minta ampun, tidak ada yang membantu, itu kan seharusnya tidak adil. Seharusnya kalau adil, saya juga akan memberikan saran kepada Pak Kepala bahwa seharusnya kalau adil itu ya semuanya dibagi rata. Jadi dalam 1 tahun ada kegiatan apa saja, ada rencana apa saja, nah itu dibagi panitianya pun juga dibagi jadi bergantian. Jadi porsinya itu sama. Kemudian dalam membuat suatu kegiatan itu juga tidak boleh jika kita mendakwa si A itu mampu, si B tidak mampu, kemudian yang tidak mampu tidak pernah diikutkan. Kemudian tapi yang mau bekerja kemudian diberikan tugas terus itu kan juga tidak boleh, porsinya tidak sama lagi. Kemudian orang yang seperti saya ini dengan tugas-tugas yang berat, jam terbang yang tinggi seharusnya dibuat tim, tapi di tempat kami kan tidak pernah dibuat tim. Nah, kalau menurut saya rencananya seperti itu Pak, saya ingin mengajukan hal-hal itu, memberikan saran seperti itu pada Pak Kepala. Oke. Bu Intan, kalau boleh saya bertanya, hal itu sudah dilakukan atau masih baru rencana nih Bu? Sebenarnya hal itu sudah pernah saya lakukan Pak, tetapi belum ada tindak lanjut dari Pak Kepala. Terus untuk melanjutkan solusi tersebut, strategi Bu Intan kira-kira bagaimana Bu? Saya akan mencoba lagi untuk berdiskusi dengan beliau. Kemudian kalau biasanya saya hanya berdua dengan beliau, mungkin saya memiliki beberapa kekuatan seperti teman-teman yang sefrekuensi dengan saya. Mungkin akan saya ajak untuk menghadap beliau, untuk menyampaikan atau memberikan validasi pada beliau tentang saya ini loh, yang saya maksud tuh hal seperti ini. Karena kalau ketika kita mengajukan, kemarin saya hanya diiyai tapi tidak ada tindak lanjut, mungkin ada yang kurang bagi saya ketika menyampaikan. Karena komunikasi itu kan nomor 1 nih Pak. Mungkin saya kan kurang dalam berkomunikasi, sehingga saya butuh teman yang sefrekuensi dengan saya untuk menyampaikan hal tersebut. Bu, kalau yang itu kan dari luar nggih, kalau yang kekuatan yang ada dari dalam diri Bu Intan sendiri untuk menjaga komitmen tersebut, kira-kira ada atau tidak Bu? Untuk menjadikan komitmen itu, ini Pak, kalau saya sendiri, saya akan menunjukkan bukti-bukti list tugas-tugas yang sudah saya lakukan dan kita kembalikan lagi kita ke Pak Kepala, kira-kira kalau Pak Kepala di posisi saya mohon izin, apakah kira-kira saya tidakkah kelebihan tugas kalau seperti ini, apakah mohon maaf kalau bahasanya, apakah tidak dolim seperti itu dengan saya. Sedangkan banyak sekali yang lebih luar biasa daripada saya, atau mungkin Bapak belum meneliti lebih jauh teman-teman yang juga berpotensi, punya potensi yang luar biasa tapi terpendam. Itu kan kadang seperti kita siswa Pak, ketika kita memberikan kesempatan kok sama yang pintar terus kan kasihan ya sebenarnya. Ada yang berpotensi tapi karena dia tidak pernah diberi kesempatan, biasanya kan jadi mau bertanya saja males, mau menjawab saja, apalagi yang dipilih kan itu. Nah, kalau menurut saya seperti itu Pak komitmennya. Oke, berarti komitmen Bu Intan itu akan segera ke Pak Kepala untuk menyampaikan unek-unek yang selama ini Bu Intan pikirkan, kemudian disertai bukti-bukti ya Bu. Bukti seperti ini, terus disertai solusi juga harusnya seperti ini, seperti itu Bu. Kira-kira menurut Bu Intan akan melaksanakan hal tersebut kapan Bu?
Insya Allah karena ini sudah pulang sekolah, lebih enak itu ketika pagi fresh, itu kira-kira besok pagi, Pak. Karena besok pagi kebetulan saya tidak ada tugas di jam pertama, sehingga bisa menemui Pak Kepala untuk melaksanakan rencana tersebut. Ya, secara dari hati ke hati dan mengajak teman-teman yang tadi sefrekuensi itu, yang kebetulan kok kamu sudah saya lihat jadwalnya itu ternyata tidak ada jam pagi semua, sehingga kami bisa sama-sama menemui Pak Kepala. Oke, luar biasa komitmen Bu Intan untuk menjalankan strategi tersebut. Oke, saya doakan semoga besok sukses nih Bu. Semoga Amin. nanti pembagian tugasnya bisa lebih merata lagi dan Bu Intan tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas tambahan yang tidak merata. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Maulana. Sekarang saya sudah merasa lega, bisa bercerita-cerita dengan Pak Maulana, bisa bertukar keluh kesah, bertukar pikiran dengan Pak Maulana sebagai sesama orang sibuk ya Pak. Sesama orang sibuk nih. Syukurlah kalau Bu Intan sudah merasa lega dan bersemangat lagi untuk melakukan tugas-tugasnya. Semoga Bu Intan tidak bosan untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak didik kita nih. Terima kasih Pak Maulana. Memang sebenarnya rencana ini semua juga demi anak-anak Pak, sebagaimana peran kita sebagai guru itu kan melayani haknya anak, jadi kita harus memperjuangkan hak-hak anak, di mana saya kalau tugas tambahan tadi bisa terbagi, saya pun bisa melaksanakan pembelajaran, melayani hak anak, baik di pembelajaran maupun di non-pembelajaran dengan baik. Oke. Semoga apa yang diusahakan Bu Intan membuahkan hasil yang terbaik, Ibu. Semangat Bu Intan. Terima kasih Pak Maulana. Ini karena waktunya saya sudah mau mengajar lagi, Pak Maulana, saya mohon pamit dulu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang-bincang ke sana ke sini. Monggo Pak Maulana, Assalamualaikum. Monggo Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.